Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat teman-teman subscriber dimanapun berada. Berjumpa lagi di channel Kang Indra TV. Kang Indra TV. Jadi pada perjumpaan kali ini saya akan berbagi pengalaman atau berbagi trik, yaitu bagaimana cara konfigurasi atau setting access point. Akses point kebetulan sudah ada di hadapan saya. Ini barangnya TP-Link EAP 110. Sebetulnya baru kali ini saya mau review ini, karena sebelumnya saya biasa menggunakan yang seri yang lainnya, bukan EAP tapi kita yang CPE, biasanya CPE klien lama tapi ingin ditambah lagi akses poinnya. Jadi karena mungkin pelanggannya sudah banyak, jadi dia ingin menambah akses poin dari yang tadinya 2 arah menjadi 3 arah gitu, agar semua arah bisa menerima jaringan WiFi klien ini. Oke, langsung saja. Ini di hadapan saya sudah ada barangnya, yaitu TP-Link EAP 110. Kata teman mah ini bagus daripada yang sebelumnya, tapi nggak tahu. Jujur aja kalau yang sebelumnya memang agak sulit di penyetingannya kalau pengen sensitif gitu. Kalau pengen sensitif memang agak sulit cara settingnya, ada trik-trik khusus ya. Tapi menurut teman saya ini katanya lebih sensitif dan tidak harus setting yang aneh-aneh lah ya. Ya harus setting yang aneh-aneh, karena sekali setting udah langsung jadi gitu. Kita buka aja. Ini barangnya seperti ini. Ini ada akses poinnya, ini ada antenanya 2 ini ya, dan ada juga PoE nya gede ya, PoE nya gede seperti mirip UBNT. Ya langsung saja kita taruh, seruput kopinya dulu. Oke, kita pasang. Ini antenanya kita pasang. Antena ini fungsinya untuk mendistribusikan atau menyebarkan sinyal WiFi ya, sinyal WiFi ke semua arah. Jadi kayak gini. Jadi berarti nanti ini untuk arah yang ke sini, yang ini untuk arah yang ke sana gitu ya. Seperti itulah. Di sini udah ada ini untuk ke pipa, karena ini outdoor ini untuk di luar, untuk di atas sana. Ini udah ada untuk pipanya. Dan ini juga ini nih seperti ini slotnya ya. Ini nggak jatuh, ini nggak jatuh karena udah ada talinya dari dalam. Dan ini ada lubang PoE. Jadi ini lubang PoE nya ya, ini lubang Ethernet lah, nanti ke sini gitu. Dari POL dulu ya, bukan dari mikrotik, dari PoE dulu ya, PoE dulu. Nah, ini kita udah paham ya. Ini fungsinya untuk menyebarkan, untuk mendistribusikan jaringan WiFi agar bisa lebih jauh lagi nyebarnya. Bisa diterima di lokasi yang jauh. Kalau untuk ke handphone memang nggak begitu jauh ya, standar lah 200 meter itu udah termasuk bagus. 200 meter udah termasuk bagus. Tapi untuk point to point, dalam artian point to point itu sesama alat penerima gitu ya, penerima sama alat penyebar.
Jadi contoh ini untuk menyebarkan, ada lagi alat yang untuk menerimanya. Itu memang bisa nyampe puluhan kilo, bisa sampai 10 atau 20 kilo ada. Ya tergantung speknya ya, tergantung kekuatan pancarnya. Ada yang pendek-pendek, ada seperti yang 500 meter, ada yang 3 kilo, yang 5 kilo ada yang 20 kilo, ada yang lebih lah ya. Jadi semua akses point beda-beda. Biasanya semakin bagus daya pancarnya, semakin mahal ya. Oke, gitu aja biar jelas. Panjang dikit nggak apa-apa lah. Kita taruh dulu ini. Setelah ini kita ke PoE. Ini PoE. Jadi PoE itu singkatan ya sebenarnya. Singkatan Power Ethernet. Jadi kalau yang PoE itu maksudnya gini. Ini kan butuh daya ya, butuh daya. Nah, ini PoE-nya itu adaptor, sebenarnya adaptor, tapi sudah berikut kabel datanya ya, kabel data ya, yang membawa bandwidth atau yang membawa internetnya. Jadi kabel power sama kabel internet itu jadi satu dalam satu kabel. Yang contohnya seperti ini. Jadi dinamakan PoE, Power Ethernet. Jadi membawa arus untuk kebutuhan power ini, power di sini. Ini namanya PoE. Lanjut saja guys ya, kita ke prakteknya. Karena kita mau setting alat ini sebagai access point, sebagai penyebar sinyal. Penyebar sinyal WiFi. Jadi kita setting untuk access point. Oke, kita siapkan dulu yang ini. Oke, pertama-tama kita siapkan dulu kabelnya. Kabelnya pertama-tama kita siapkan dulu, lalu dicolokkan ke sini, colokkan ke ini ya. Setelah bunyi klek itu berarti dia udah masuk, lalu tutup. Oke, kita taruh di. Oke, ini dari ujung yang tadi, dari ujung alat itu, dari access point-nya, kita colokkan ke PoE. Ada tulisan PoE di sini, PoE. Kita colokkan di sini sampai bunyi klek ya. Nah, ini udah klek. Nah, setelah ini kita ke penyetingan atau konfigurasi alatnya agar bisa digunakan sebagai radio atau pemancar ya. Langsung saja, ini dari komputer, karena kita akan setting menggunakan komputer. Kita langsung saja ke yang tulisan LAN. Ada tulisan LAN-nya di sini. Tulisan LAN. Kelihatan mungkin ya karena gelap. Langsung saja. Klak sampai bunyi klak ya. Setelah itu kita ke komputernya. Oke, kita ke komputernya langsung saja ya. Nah, ini sudah ada di halaman. Lupa, ini kita belum dicolokkan ininya, powernya ya. Ini listrik sini. Sudah. Seruput dulu kopinya. Lanjut saja ke konfigurasi ya kan. Kita coba konfigurasi dulu ya.
Mungkin baru kali ini saya membuat vlog atau tutorial tentang jaringan ya, tentang WiFi, walaupun sebetulnya sudah lama saya bermain di jaringan. Tapi ya baru ada waktu dan karena kesibukan juga ya, jadi jangan lupa yang belum subscribe silahkan subscribe, karena subscribe itu gratis ya. Dan kalau Anda suka silahkan like. Oke, kita langsung saja konfigurasi ya guys ya. Jadi pertama-tama kita masuk ke network and setting center ya. Ini di sini pojok kanan, klik kanan, open network and setting center, change adapter setting. Klik di sini, lalu kita ganti IP-nya TCP IP v4 ya. Kita buka ini, langsung saja kita buat manual karena IP standarnya bawaan access point ini 192.168.0.10 atau 12 lah ya, karena access point EAP 110 ini 192.168.0.254. jadi kita buat satu segmen yang berbeda gitu ya, agar tidak bentrok. Langsung saja, oke. Close ya. Setelah itu kita buka browser, bebas browsernya mau apa aja. 192.168.0.254 ya. 254. Oke, langsung saja CS. Nah, masuk di sini. Tepeling EAP 110 outdoor. Langsung saja kita ketikkan username bawaannya admin, terus password bawaannya admin login. Oke, ini sudah masuk ya. Nah, kita diminta untuk membuat username baru atau password baru. Kita buat username baru. Nah, contoh aja ini username-nya admin aja, admin lagi aja, admin. Lalu passwordnya kita buat yang berbeda, admin 1 ya, 2 3, oh admin 1 2 3. Oke, lalu next. Sorry, ini belum diisi, satu lagi, admin 1 2 3. Oke, lanjut next. Nah, kita buat SSID-nya. SSID itu berarti nama WiFi yang akan muncul di handphone pencarian ya, atau ya di klien ya, akan muncul di klien ketika WiFi diaktifkan di handphone. Nanti akan muncul biasanya nama-nama WiFi yang terdekat ya. Kita buat tes WiFi. Oke, kalau kita buat passwordnya standar aja lah, 1 2 3 4 5 6 7 8 aja, lalu set. Lalu finish, nah, centang, lalu finish. Nah, ini udah terlihat statusnya memori 63% dan CPU-nya baru kepake 2% ya, karena belum menerima koneksi dari klien. Oke, langsung saja, karena ini akan dijadikan sebagai access point atau pemancar ya, pemancar WiFi. Kita langsung aja ke wireless, ke wireless. Nah, di sini nih ada di bawah. Nah, tadi kita sudah buat. Nah, ini tes WiFi. Nah, karena tadi kita menggunakan password, jadi kita harus ubah dulu.
agar tidak menggunakan password, karena access point ini menggunakan password langsung dari MikroTik ya, tanpa mengirimkan IP dari access point ini. Jadi kita disablekan saja. Kita disablekan saja. Caranya ya ini non. Lalu oke. Jadi ketika ada koneksi yang masuk ke sini, nanti yang minta password ini bukan access point-nya, yang minta password langsung dari server, biasanya dari server atau dari MikroTik. Lalu channelnya kita rubah, cari yang nggak terpakai, cari yang misalkan ini yang masih kosong, kan kita channel 8. Lalu wireless modenya kita menggunakan 802.11 BGN ya. Tidak usah macam-macam settingannya, ya udah gini aja, kita save aja, langsung save. Nah, udah tersimpan, kita save. Setelah itu langsung ke manajemen. Nah, kita rubah yang tadinya dinamik kita rubah ke statik ya. Maksudnya agar alat ini bisa diremote dari jarak jauh. Kita langsung saja dibuat statik aja, statik. Nah, bebas, ini mau diganti juga nggak apa-apa, nggak diganti juga nggak apa-apa. Tapi kita akan ganti ke 10 ya, ke 10 aja, 10. Ganti ujungnya aja, cuman ujungnya. Lalu gateway-nya kita juga mau pakai yang ini. Jadi gateway-nya kita menggunakan satu segmen ya, tapi kita menggunakan satu, ujungnya satu. Lalu ini DNS Google aja, apa 8.8.8.8. Oke, langsung saja buka lagi admin, maksudnya admin 1 2 3. Oke, nah ini udah bisa ya, udah masuk. Berarti alat ini sudah bisa dipergunakan sebagai access point voucheran ya. Langsung saja kita praktekkan. Kita cabut yang dari komputer. Ini yang dari komputer kita cabut, yang dari komputer ya. Ini kita cabut yang kuning, lalu diganti dengan yang dari MikroTik, dari server. Ini kita colokan ke sini. Kita coba cek ke ini. Ternyata lampunya mati ini. Mungkin ada yang kendor apa? Oh, sorry bro. Sorry, ternyata ada yang copot. Ternyata setelah dicek ini, ternyata ini ada yang copot. Kita colokan lagi ya, mudah-mudahan berhasil. Dan ini sudah nyala kembali, hijau ya, hijau. Tuh. Lalu kita refresh, coba kita refresh. Bentar. Nah, ini muncul kembali nih, tes wifi. Oke. Nah, ini sudah bisa nih, kayaknya udah bisa. Langsung saja ke server ya, atau ke hotspotnya, ke login packnya. Kita langsung ke Innova Production. Nah, ini udah bisa ya, sudah bisa. Jadi
sudah berhasil. Coba kita browsing ke YouTube. Coba kita ke YouTube. Wah, alhamdulillah sudah bisa. Ini sudah bisa ya. Nah, coba kita putar ini. Oke, sudah bisa. Nah, ini udah terkoneksi ya, tes wifi ya. Ini berarti sudah bisa digunakan sebagai akses point. Sudah berhasil dan sudah bisa untuk akses point voucheran ya guys ya. Jangan lupa untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe. Kalau suka silahkan di like, komen, dan share ya. Barangkali bisa bermanfaat buat teman-teman. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar ya. Dan pastinya support terus lah, agar saya lebih semangat lagi untuk membuat video-video yang lebih bermanfaat lagi. Bukan hanya mengenai jaringan wifi ya, barangkali nanti ada video-video lain lagi yang bisa bermanfaat. Oke, sekian dari saya, tutorial tentang bagaimana setting akses point EAP 110. Semoga bermanfaat untuk teman-teman, terutama yang ingin belajar RT RW net ya, atau wifi voucheran. Yang penasaran silahkan bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa juga subscribe, like, and comment ya pastinya. Sekian dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.